Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Salam jumpa di udara bersama saya, Pendeta Lana Harumia dan Pak Pendeta Stephen. Selamat pagi Pak Stephen. Selamat pagi juga untuk semuanya. Dan saya dibantu oleh Saudara Tanto dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Selamat pagi Pak Tanto. Selamat pagi Bu Mia. Pada ibadah pagi tanggal 1 Maret, saya pernah menyampaikan bahwa kita patut mengucap syukur kalau setiap hari Minggu kita masih bisa berkumpul di ruang ibadah gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Karena tidak menutup kemungkinan suatu kali kita tidak bisa berkumpul seperti itu oleh sebab sesuatu. Dan pagi ini hal itu terjadi. Kita tidak bisa bertatap muka, tetapi saya tetap mengucap syukur karena Tuhan masih mengizinkan kita dengan leluasa untuk kontak melalui udara, di mana saya masih bisa menggembalakan saudara sekalian melalui firman Tuhan di YouTube ini. Sebenarnya kita tidak bisa mengadakan ibadah atau tatap muka di gereja ini bukan karena kita takut, tetapi sebagai gereja yang ikut peduli dengan kondisi Indonesia dalam menghadapi wabah penyakit COVID, kita melakukan itu. Nah, sebagai gereja yang sudah yang juga ikut mengikuti himbauan pemerintah, sebenarnya kita sudah melakukan beberapa hal. Misalnya, meniadakan persekutuan doa puasa, memindahkan persekutuan doa pengerja ke hari Minggu setelah ibadah pagi, meniadakan ibadah Yud di hari Sabtu. Lalu, untuk ibadah bersama kita sudah merenggangkan kursi-kursi ibadah, menyediakan tisu untuk menutup hidung jika bersin pada tiap-tiap kursi, menyediakan hand sanitizer, menyemprot bagian-bagian kritis peralatan atau bangunan dengan disinfektan, menjalankan salam namaste yang sudah kita lakukan mulai minggu yang lalu. Tetapi ketika ada himbauan pemerintah tentang meniadakan ibadah dalam rangka pemutusan rantai wabah COVID-19, kita sebagai gereja memang sebaiknya sadar diri untuk mengikuti himbauan tersebut. Jangan sampai kalau rantai penularan tidak berhasil diputuskan, gereja kita dipersalahkan oleh publik. Jadi, dengan tetap mengucap syukur, khotbah ini saya sampaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup di dunia yang semakin bergejolak dan penuh dengan problematika. Banyak orang termasuk orang percaya, bahkan pendeta sekalipun seperti saya ini, yang diliputi rasa khawatir. Dan sebenarnya rasa khawatir ini adalah rasa yang lumrah yang ada pada setiap orang. Kata khawatir atau khawatir itu kalau menurut KBBI artinya adalah takut, gelisah, atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Hal inilah yang tengah melanda semua umat manusia saat ini, khususnya akibat wabah COVID-19. Nah, rasa khawatir atau gelisah atau cemas ini adalah rasa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca ayatnya. Kita mau baca dari Matius 6 ayat 25a, lalu ayat 27 dan ayat 31. Matius 6 ayat 25, 27 dan 31. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat-ayat di atas adalah nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam rangka memberitahu agar mereka tidak khawatir akan kebutuhan hidupnya, tentang makanan, minuman, dan pakaian mereka. Ini berbicara tentang agar kita sebagai orang percaya tidak khawatir tentang kebutuhan hidup kita, tentang sumber penghasilan kita, pekerjaan kita, atau usaha pribadi kita juga. Kita tidak boleh khawatir. Lalu, khawatir terhadap tubuh kita. Pakaian itu gambaran tentang keadaan tubuh kita. Mulai dari kesehatan kita misalnya. Khawatir kena sakit jantung, khawatir kena sakit kanker, khawatir tertular corona, termasuk khawatir tentang keadaan fisik kita sekalipun. Misalnya, mata kita lah yang rasanya kok kurang bagus ya, terlalu sipit, khawatir tidak ada yang mau. Hidung kita yang rasanya kurang mancung, khawatir nanti terlihat buruk karena itu kita operasi misalnya. Atau wajah kita yang sudah mulai doyot.
Ya, karena udah tua juga sih sebenarnya. Dalam hal kekhawatiran ini, Tuhan Yesus tidak bermaksud bahwa mengadakan kebutuhan fisik untuk di masa depan adalah salah. Bukan berarti nabung itu salah. Bukan berarti menjaga supaya fisik kita tetap segar dan sehat itu salah. Tubuh fisik kita perlu dijaga baik-baik karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tetapi yang dilarang Tuhan Yesus adalah kekhawatiran atau kecemasan yang karena kekhawatiran atau kecemasan itu menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan dan kasih Tuhan sebagai Bapa kita. Kalau bukan Tuhan yang memelihara kita, maka kita tidak bisa terhindar dari sakit penyakit apapun. Contohnya, kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan, seorang pilot tidak terluput dari tsunami Palu. Saudara masih ingat pilot Ricoseta Mavella yang menerbangkan pesawatnya 3 menit lebih awal dari awal penerbangan karena mendengar suara Roh Kudus. Ingat ya saudara ya, dan ternyata dia selamat dari gempa dan tsunami di Palu. Jadi, kalau bukan Tuhan yang memelihara kita, maka kita tidak bisa terluput dari hal buruk apapun, termasuk dari tertular penyakit. Bagi anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan mau kita beriman bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Bukan berarti kita cuek dan tidak turut menjaga kehidupan kita. Semua saran yang dikaitkan oleh orang-orang kesehatan, kita coba ikuti dan harus ikuti. Tetapi setelah itu kita serahkan kehidupan kita pada pemeliharaan Tuhan. Jadi tidak khawatir secara berlebihan. Mengapa Tuhan menasihati agar jangan khawatir? Agar kita jangan khawatir. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama sekali lagi. Coba kita buka dari Yesaya 30 ayat 15. Kalau sudah, mari Pak Stefan tolong bacakan juga. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ayat di atas adalah pesan Tuhan untuk Yehuda melalui Nabi Yesaya. Pada waktu itu Yehuda berontak kepada Tuhan. Mereka mengadakan banyak kegiatan semau mereka, mengadakan ritual semau mereka, bukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu berlindung pada kekuatan Mesir. Mesir adalah gambaran dunia. Yehuda dalam pemberontakannya mengandalkan kekuatan-kekuatan lain di luar kekuatan Tuhan. Sehingga semua pertolongan dari kekuatan lain itu tentu saja tidak bermanfaat, bahkan mempermalukan mereka sendiri. Terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Ketika semua mereka menjadi kacau, Tuhan menyampaikan nasihat itu, yaitu agar mereka kembali kepada Tuhan, kembali beriman pada Tuhan, kembali berharap pada Tuhan. Kalau mereka mau kembali kepada Tuhan dengan menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong mereka, Tuhanlah yang mampu memelihara mereka seperti ketika Tuhan menolong dan memelihara bangsa itu keluar dari Mesir menuju Kanaan, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Dan tentu saja hidup mereka akan dibenahi. Jadi kita yang sama-sama hidup di akhir zaman ini harus memperhatikan hidup kita. Perhatikan siapa yang kita sembah, kepada siapa kita beriman, kepada siapa kita berharap atau bergantung. Apakah kita berharap kepada kekuatan dunia, pada obat-obatan, pada kekuatan kita sendiri dengan kita mengisolasi diri kita mati-matian, hanya hidup sendiri di dalam kamar, tidak berhubungan dengan orang luar termasuk pengantar makanan, dan tidak mau belanja-belanja karena kontak dengan orang lain? Apakah dengan demikian kita yakin bahwa kita tidak terkena penyakit? Malah kalau tiba-tiba kita kena serangan jantung atau kita terpeleset dan jatuh, tidak ada orang yang tahu sehingga tidak ada yang menolong kita. Saya berharap tidak ada satupun di antara kita yang begitu. Mari lakukan pencegahan. Cukup dengan yang sudah disarankan. Tidak perlu sampai kita mati kelaparan karena tidak mau belanja keluar rumah, atau bahkan menimbun banyak makanan karena takut kekurangan makanan,
Sampai-sampai makanan yang kita timbun itu busuk. Atau kalau kita menimbun makanan-makanan yang diawetkan, sehingga kita makan hanya dari makanan yang diawetkan, maka daya tahan tubuh kita menurun karena makanan itu tidak sehat. Orang percaya seharusnya melakukan pencegahan dengan cara Tuhan, yaitu dengan percaya akan pemeliharaan Tuhan sehingga bisa tinggal tenang. Sebab dikatakan dalam ayat tadi di bawah bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, selayaknya kita percayakan kehidupan kita pada pemeliharaan Tuhan. Berapa besar iman percaya kita kepada Tuhan menentukan rasa tenang kita, dan berapa besar rasa tenang kita menentukan kekuatan kita. Berbicara tentang kekuatan kita, kekuatan apa yang kita punya? Mari kita buka lagi Alkitab kita. Kita mau baca dari 2 Tawari 20 ayat 12 dan ayat 15b. 2 Tawarik 20 ayat 12 dan ayat 15b. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dari ayat di atas kita tahu bahwa ternyata kita tidak punya kekuatan apa-apa dalam menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kita. Kita tidak punya kekuatan dalam menghadapi virus corona COVID-19 yang datang bertubi-tubi dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi mata kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus, sehingga Tuhanlah yang berperang melawan laskar yang besar ini. Kalau Tuhan yang berperang, berarti kekuatan Tuhan yang bekerja pada kitalah yang berperang melawan semua keadaan buruk ini dan meluputkan kita dari kekalahan melawan laskar yang besar ini. Kekuatan Tuhan yang ada di dalam kitalah yang bekerja melawan serangan penyakit, melawan serangan kondisi buruk, yaitu ketika kita tidak bisa usaha seperti biasanya karena banyak orang yang dirumahkan misalnya. Dan kekuatan Tuhan ini dapat ada pada kita sebagai umat manusia karena diberi oleh Tuhan. Tetapi pemberian kekuatan dari Tuhan ini digenapi kalau kita tinggal tenang sesuai dengan ayat tadi. Nah, bagaimana caranya kita bisa tinggal tenang dan tidak khawatir? Alkitab memberitahu beberapa hal yang membawa ketenangan dalam hidup kita. Mari kita buka lagi Alkitab kita dari Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dikatakan hanya dekat Allah saja. Apa maksudnya dekat Allah? Jawabannya ada di ayat 6, yaitu hanya pada Allah saja. Kata pada menurut KBBI artinya adalah untuk menunjukkan di dalam hubungan dengan. Jadi kalau dikatakan hanya pada Allah saja artinya hanya di dalam hubungan dengan Allah saja, maka Daud menjadi tenang. Jadi kalau Daud tidak berhubungan dengan Allah, Daud tidak mungkin mendapat ketenangan. Kalau begitu, apa yang terjadi di dalam hubungan kita dengan Allah? Kita baca ayat selanjutnya. Daripadanya atau dari Allah lah keselamatan Daud. Dari Allah, Daud mendapat keselamatan. Dari Tuhan Yesuslah manusia mendapatkan keselamatan atau pembebasan. Artinya, dari Allah, Daud mendapatkan keselamatan dalam melawan musuhnya. Dari Allah, Daud mendapat pembebasan dari musuh-musuhnya. Demikian pula bagi kita orang percaya. Kita mendapat keselamatan atau pembebasan dari musuh-musuh kita kalau kita berhubungan dengan Tuhan. Daud yakin bahwa hanya dari Allah lah Daud mendapat pembebasan dari lawannya. Karena Daud mempunyai apa? Allah sebagai gunung batunya.
Gunung batu itu gambaran tempat berlindung dari musuh, menggambarkan perlindungan Allah yang menyelamatkan dari serangan lawan. Dan Daud berharap hanya pada Allah. Karena yang lain adalah Daud juga mempunyai Allah sebagai kota benteng Daud. Kota benteng gambaran dari kekuatan Allah. Dan hanya dari Allah lah kekuatan Daud. Artinya Daud yakin kehidupannya bisa selamat dari musuh. Kehidupannya mendapat perlindungan dan mendapat kekuatan hanya dari Allah saja. Nah, saudara, kehidupan yang diselamatkan atau dibebaskan dari lawan, lalu dilindungi, lalu diberi kekuatan, ini artinya kehidupan yang dipelihara. Dan Daud menggantungkan kehidupannya hanya pada pemeliharaan Allahnya. Dalam seluruh kehidupannya, Daud hanya mengandalkan Allah, dan Daud menjadi tenang hanya kalau ia berhubungan dekat dengan Allahnya. Bagaimana dengan kita? Seharusnya kita belajar dari Daud dalam kita menghadapi masalah besar seperti sekarang ini, yaitu masalah melawan wabah penyakit, melawan usaha yang sedang terganggu oleh karena adanya virus ini, melawan pekerjaan yang terganggu oleh karena wabah ini. Kita mengandalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hanya Dia yang dapat dengan sempurna memelihara kehidupan kita dalam membebaskan kita dari banyak masalah. Lalu hanya Tuhan yang dapat memberi perlindungan kita dari hal-hal buruk dalam kehidupan kita, termasuk dari wabah penyakit ini. Lalu hanya Tuhan Yesus yang dapat memberi kekuatan baru menghadapi pekerjaan kita yang terhambat dan usaha kita yang terhambat akibat dari keadaan buruk ini. Dari semua yang dapat Tuhan lakukan kepada kita itu, maka kita dapat menjadi tenang ketika kita berhubungan dekat dengan Tuhan. Jadi kembali ke kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 tadi yang mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dapat kita simpulkan bahwa dengan hidup berhubungan dekat dengan Tuhan dan dengan percaya atau beriman penuh pada Tuhan Yesus, kita akan mendapat kekuatan demi kekuatan menghadapi semua ini. Kita sudah tahu bahwa ketenangan atau ketidakkhawatiran membuat kita mendapat kekuatan baru. Masih ada dua hal lagi yang kita dapatkan ketika kita tenang dan tidak khawatir. Mari kita baca dari Amsal 14 ayat 30a. Amsal 14 ayat 30a. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau hati kita tenang, maka tubuh kita segar, karena pikiran kita tidak ruwet. Kalau tubuh kita segar, otomatis daya tahan tubuh kita meningkat. Ada satu lagi keuntungan kita kalau kita tenang dan tidak khawatir. Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dikatakan kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi ketenangan atau rasa tidak khawatir membuat kita dapat berdoa. Orang panik biasanya tidak dapat berdoa. Sibuk memikirkan jalan keluar sendiri. Bahkan mungkin lupa untuk berdoa. Jalan keluar padahal ada dengan berdoa. Kita menyampaikan segala sesuatu, keluh kesah kita kepada Tuhan ketika kita berdoa. Dan kita semua tahu bahwa banyak sekali contoh orang-orang di Alkitab yang berdoa kepada Tuhan dan mendapat pertolongan, mendapat pemulihan, mendapat jalan keluar. Karena itu saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, jadilah tenang, jangan khawatir lagi, lalu percaya penuh kepada Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi masalah ini. Ingat, orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Lalu saudara juga akan mendapat kesegaran tubuh, sehingga daya tahan tubuh kita meningkat. Dan kita akan dapat berdoa meminta jalan keluar dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak boleh khawatir.
Terima kasih untuk kekuatan baru yang Tuhan beri, juga kesegaran tubuh dan kemampuan untuk kami bisa berdoa ketika kami tidak khawatir akan hidup kami. Walaupun di depan kami masih ada masalah yang berat ini. Roh Kudus, ajari kami untuk bisa tenang berada di dekat-Mu dan percaya penuh bahwa hanya Engkau yang dapat memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur